Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayurnisa dengan NPM 202249986 dari kelas 2 EB 04 akan mempresentasikan tentang peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan asuransi dan dana pensiun. Mengapa asuransi dan dana pensiun itu penting? Yang pertama, asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko perlindungan finansial dari ketidakpastian, yaitu kesehatan jiwa atau kerugian. Dan dana pensiun sendiri itu adalah jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua, yaitu mengelola dana untuk kebutuhan finansial jangka panjang pasca kerja. Asuransi dan dana pensiun memegang peranan krusial karena keduanya merupakan pengelola dana publik yang sangat besar, terhimpun dari premi dan iuran jutaan masyarakat yang dialokasikan untuk perlindungan risiko jangka pendek dan jaminan finansial hari tua, sekaligus berfungsi sebagai investor institusional utama yang vital bagi stabilitas dari pertumbuhan jangka panjang perekonomian nasional. Mengenal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan OJK. OJK didirikan berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 dengan mandat yang jelas. Tujuan OJK: 1. Terlaksananya kegiatan SJK secara teratur, adil, dan transparan. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah tugas dan wewenang OJK dalam pengawasan IKNB. Yang pertama, tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor IKNB termasuk asuransi dan dana pensiun. Yang kedua adalah fokus OJK. Fokus OJK itu berada di menjaga solvabilitas, kesehatan keuangan, dan tata kelola yang baik. Yang ketiga adalah wewenang kunci OJK. Yang pertama, memberikan atau mencabut izin usaha. Yang kedua, menetapkan peraturan POJK, SEOJK. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang keempat, menetapkan sanksi administratif. Dan selanjutnya adalah peran pengawasan OJK. Pengawasan yang pertama adalah prudensial, kesehatan keuangan. Fokusnya adalah menilai dan memastikan perusahaan asuransi atau dana pensiun memiliki kondisi keuangan yang sehat dan solvable untuk memenuhi kewajiban. Untuk asuransi, fokusnya adalah yang pertama, risk based capital atau RBC, rasio kecukupan modal berbanding risiko. Yang kedua, cadangan teknis, kecukupan dana untuk membayar klaim di masa depan. Yang ketiga, kualitas aset, pengelolaan investasi dan aset. Untuk dana pensiun, fokusnya adalah 1. Kecukupan pendanaan, solvabilitas, memastikan aset dan dana pensiun cukup untuk menutupi liabilitas aktuaria. Yang kedua, kepatuhan investasi, mengawasi portofolio investasi agar sesuai dengan regulasi, misalnya batasan investasi. Yang selanjutnya adalah peran pengawasan OJK. Pengawasan yang kedua, yaitu market conduct atau perlindungan konsumen. Fokusnya adalah mengatur dan mengawasi perilaku usaha jasa keuangan atau PUJK dalam berinteraksi dengan konsumen. Yang pertama adalah edukasi dan literasi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk. Yang kedua adalah transparansi produk. Produk harus jelas, tidak menyesatkan, misalnya unit link. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa, menyediakan layanan pengaduan dan mediasi konsumen APKK, LAPSSJK. Yang terakhir adalah klaim yang adil, memastikan proses klaim asuransi dan pembayaran hak pensiun berjalan sesuai kontrak. Yang selanjutnya adalah penerapan khusus pada asuransi. Asuransi, penguatan struktur industri, mendorong konsolidasi dan peningkatan modal perusahaan. Yang kedua, perlindungan produk unit link, pengetahuan aturan pemasaran dan penjualan untuk menghindari misinformasi. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap untuk penanganan kasus gagal bayar. Yang pertama, melakukan pemeriksaan mendalam. Yang kedua, mewajibkan penambahan modal atau restrukturisasi. Yang ketiga adalah melakukan peniadakan hingga pencabutan izin. Selanjutnya adalah penerapan khusus pada dana pensiun. Dana pensiun yang pertama, peran pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK di sektor dana pensiun bersifat
fundamental dan kritis karena menyangkut keamanan dan dana hari tua jutaan pekerja. Selanjutnya, peran utama OJK di sektor dana pensiun adalah menjamin bahwa dana yang dihimpun dan dikelola dapat memberikan manfaat pensiun yang dijanjikan secara berkelanjutan, teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang berikutnya adalah 3 peran pengawasan OJK di sektor dana pensiun. Yang pertama yaitu peningkatan solvabilitas dana pensiun, memastikan program pensiun memiliki rasio kecukupan dana 100%. Yang kedua adalah pengawasan tata kelola dan investasi, memastikan dana diinvestasikan secara hati-hati, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak melanggar batasan regulasi. Yang ketiga adalah pengawasan likuidasi, melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembubaran atau likuidasi dana pensiun untuk menjamin hak peserta terpenuhi. Yang selanjutnya adalah tantangan penguatan regulasi OJK. Tantangannya adalah yang pertama kompleksitas produk baru dan digitalisasi. Yang kedua adalah peningkatan kasus sengketa konsumen. Yang ketiga ada kepatuhan dan terintegrasi PUJK. Yang selanjutnya adalah arah kebijakan penguatan. Yang pertama mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di industri. Yang kedua memperkuat sanksi dan penegakan hukum untuk efek jerah. Yang ketiga memperkuat struktur permodalan perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. OJK berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pelindung konsumen di sektor asuransi dan dana pensiun. 3 pilar keberhasilannya adalah yang pertama, stabilitas keuangan, menjaga solvabilitas perusahaan. Yang kedua adalah integrasi pasar, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan etis. Yang ketiga ada perlindungan konsumen, memastikan hak nasabah terpenuhi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.